berita bagi kita semua oleh karena kita boleh berkumpul di tempat ini. Boleh. Sebelumnya saya mohon maaf oleh karena pelayanan saya terganggu, bukan pelayanan, gereja terganggu, di mana beberapa 2 kali atau 3 kali Rabu malam atau Zoom tidak berjalan dengan baik. Oleh karena saya harus mengurus, lebih fokus kepada orang tua saya yang sudah meninggal, sehingga Zoom yang ada di Sakura tidak berjalan dengan baik. Dan mungkin juga di utara ya, Pak Karjono ya. Ya mudah-mudahan nanti kita berjalan lagi lah ya. Berjalan lagi, kita berembuk lagi supaya bisa berjalan lagi. Yang kedua adalah saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, doa, dan moral yang sudah Bapak Ibu sekalian berikan untuk keluarga kami, yang dimana orang tua kami tanggal 22 Maret meninggal dunia. Dan saya juga mohon maaf karena saya tidak membalas semua WA begitu banyak WA grup, termasuk grupnya Gereja Huaan. Ya, ada banyak ucapan turut duka cita dan lain sebagainya. Saya tidak membalas satu persatu. Jadi hari ini saya mohon maaf jika sekiranya Bapak Ibu sekalian merasa tidak dibalas. Ya, bukan berarti saya karena begitu banyak WA di grup-grup, lalu kemudian juga banyak telepon, lalu kemudian untuk mengurus acara dan lain sebagainya sehingga tidak terkonsentrasi membalasnya. Jadi saya mohon maaf untuk itu. Dan saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kunjungan Bapak Ibu sekalian di rumah sakit selama orang tua kami berada di rumah sakit dan bahkan juga berada di Dustira, ya, di tempat disemayamkan orang tua kami. Saya tidak panjang lebar untuk menceritakan orang tua kami. Dan sudah tentunya orang tua kami ini mengucapkan terima kasih pada waktu masih hidup, ya. Pada waktu masih hidup mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang datang mendoakan, ya, walaupun tidak artinya tidak tidak menghafal, tapi saya sampaikan bahwa itu jemaat Huaan, ya. Dan ucapan terima kasih sepanjang dia masih hidup. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berikan topik, ia bangkit untuk mengatasi segala masalah. Ya, ia bangkit untuk mengatasi segala masalah. Dan hari ini renungan kita saya ambil dari kitab Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Saya tidak membahas seluruhnya ayat demi ayat, tapi saya akan mengambil poin-poinnya saja sehubungan dengan adanya perjamuan kudus, ya, dengan adanya perjamuan kudus. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di Yohanes pasal 21, ceritanya itu sangat menarik sekali. Selain daripada murid-muridnya tidak tahu tentang kehadiran Yesus, memang pertama kali dia muncul juga pada waktu dia berangkat ke Galilea, mereka juga tidak tahu bahwa Yesus itu berada bersama-sama dengan mereka. Nah, ada 3 atau 4 Injil yang ditulis, yang kita sebut 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan sudah tentunya masing-masing Injil ini mempunyai karakter yang berbeda dan penulisan yang berbeda. Di Yohanes pasal yang ke-21 ada 3 orang khusus, yaitu namanya Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus ini mereka sama-sama
keluarga, bersaudara. Tapi saudara sekalian, dari 3 nama ini yang paling dekat adalah siapa? Yohanes. Ya. Yohanes itu dikenal sebagai murid yang paling intim atau yang paling dekat dengan Yesus. Dan ketika berada di perjamuan kudus, Yohaneslah yang menyandarkan dirinya kepada siapa? Kepada Yesus. Dan saudara sekalian, ketika atau budaya orang Yahudi pada waktu di zaman Yesus itu adalah kalau tempat duduknya itu berkeliling, ya, mengadakan perjamuan kudus. Lalu mereka saling bersandar satu dengan lain. Jadi bahunya menyandarkan ke tempat di mana dia bisa bersandar. Lalu kemudian kakinya itu adalah harus ada pembantu yang yang mencuci. Itu sebabnya ketika Yesus mengadakan perjamuan kudus, ya, tidak ada orang yang mau dengan rendah hati mengambil kain dan baskom atau mencuci kaki dan sebagainya. Dan Yesus menunjukkan itu, ya, dan Yesus menunjukkan itu. Dan Petrus adalah seorang pemimpin di antara 12 rasul ini. Dia sering berbicara atas nama murid lainnya dan berada dalam kelompok inti. Dan Petrus adalah orang yang istilahnya karakter yang berbeda daripada murid-muridnya yang lainnya. Yakobus, dia juga adalah salah satu yang pertama dipanggil dalam lingkaran dari 12 rasul. Kalau kita lihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan inilah penampakan yang ketiga kalinya. Ya, penampakan yang ketiga kalinya, namun ketika mereka berada dalam situasi kondisi dalam duka cita yang luar biasa, lalu kemudian mereka juga kembali ke rumahnya masing-masing dan kembali bekerja dalam bentuk masing-masing punya pekerjaan, dan Yesus hadir ketika pada saat itu di danau, tapi mereka tidak tahu kehadiran Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian, kita boleh lihat ini adalah profil Danau Tiberias atau Galilea di pasal 21. Ya, lokasinya adalah terletak di lembah besar Yordania, yaitu di Israel Utara, dan ini juga saat ini yang banyak sekali menerima gempuran dari Israel. Kemudian ketinggiannya sekitar 209 sampai 215 meter di bawah permukaan laut. Sumber mata airnya itu adalah dari Sungai Yordan, dan panjang dari danau itu adalah sekitar 21 km, sementara lebarnya 13 km, dan luasnya itu hanya sekitar 166,7 km persegi. Ya. Kemudian sejarah bagi agama-agama yang ada di sana, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Dan mungkin ini adalah danau yang dimana pada saat Yesus hadir untuk memberikan sesuatu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya tidak tahu tentang kehadirannya. Mari kita lihat pendapat tentang kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus. Kalau ditanya kepada masing-masing kita, sudah tentunya pasti ada suatu hal, opini atau pendapat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau kita bertanya tentang kebangkitan Yesus, ada orang menjawab karena dia itu anak Allah. Lalu ada yang mengatakan Yesus mati dan bangkit sesuai dengan nubuatan. Yesus bangkit karena ia menang atas dosa. Yesus bangkit, semua kita dapat diselamatkan. Yesus bangkit, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati di dalam Tuhan pada waktu kedatangan Yesus. Berbagai macam tentang jawaban-jawaban tentang kebangkitan. Nah, pertanyaannya adalah, adakah tujuan lain kebangkitan Yesus menurut Yohanes 21? Adakah tujuan lain kebangkitan Yesus menurut Yohanes 21? Saya hanya memberikan gambaran tidak terlalu banyak,
hanya beberapa poin-poin yang saya akan ungkapkan di sini yang sudah barangkali kita dengar. Baik, pertama, mendampingi kita tatkala kita menemui jalan buntu. Mendampingi saudara dan saya ketika kita mendapatkan jalan buntu. Tujuan bangkit pertama adalah Yohanes 21:1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, lalu kemudian Nathanael, lalu kemudian Zebedius, anak-anak Zebedius, lalu kemudian ada 2 murid orang lainnya. Artinya ini lebih dari 5 orang, Bapak Ibu sekalian. Dari cukup banyak, bukan hanya kepada Petrus, bukan hanya kepada Yohanes, tapi inilah cukup banyak. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, dan sesuai dengan profesinya, karena Petrus adalah dia seorang nelayan, bukan hanya Petrus, kepada murid-muridnya pun lain, sama juga dalam pekerjaannya. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Artinya Petrus didampingi dengan murid-murid yang lainnya dan juga kepada orang-orang lain yang ikut di dalamnya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu sekalian, cerita ini adalah cerita yang majemuk, artinya tidak terlalu dijabarkan. Sudah naik, tiba-tiba tidak mendapatkan apa-apa. Nah, peristiwa yang di dalam danau itu kita tidak lihat. Tapi kalimat ini adalah, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya sudah mereka berjuang, mereka berusaha semaksimal mungkin, tidak mendapatkan 1 ekor pun ikan. Ketika hari mulai siang, dalam arti bahwa memang ini sudah waktunya untuk pulang. Ya, karena segera matahari akan terbit. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sudah sekalian, 3,5 tahun murid-muridnya berbicara, tidur bersama, makan bersama, sendaguro bersama, lalu kemudian melihat mujizat, melihat kebangkitan dari Lazarus, melihat orang disembuhkan dalam keadaan situasi yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Yesus hadir di pantai atau di Danau Tiberias ini, mereka tidak tahu. Tidak tahu, saudara sekalian. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara sekalian, kalau dari peristiwa ini, saudara sekalian, kira-kira berapa meter di antara murid-murid yang berada di danau dengan Yesus yang ada di darat? Kira-kira kalau nanti kita lihat sekitar kurang lebih 200 hasta. Berapa 200 hasta kira-kira ini? 1 hasta berapa? Pak Dokter? Ada 45 meter, 4,5. Ya. Jadi kalau 4,5 berarti kali dengan 200 lah, berapa kira-kira? Ya. Berapa kira-kira? Sebab nanti itu di ayat berikutnya sekitar 200 meter lebih. Jadi kalau kita lihat, kalau 4, anggaplah kita kasih kalikan 4 sajalah ya. Jadi sudah 8. Cukup jauh saudara sekalian. Cukup jauh. Tapi suara di pagi itu mereka dengar, adakah lauk di antaramu? Kalau menurut logika, danau itu mempunyai ombak. Ya. Riak-riak. Dan biasanya angin itu pagi hari sepoi-poi. Dan agak jauh. Yesus berbicara dengan lembut, adakah lauk di antaramu? Suara ini terdengar dibawa oleh angin sepoi-poi. Tapi oleh karena mereka mungkin satu malam
bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa, mereka tidak mengenal suaranya. Tidak mengenal, saudara-saudara. Dan ini perpisahannya ini pun baru beberapa hari yang lalu, saudara sekalian. Baru beberapa hari, tapi tidak mengenal suaranya. Jangankan suaranya, ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus ke suatu tempat dan hadir bercakap-cakap, mereka juga tidak mengerti dan tidak mengenal Yesus hadir. Apalagi ini hanya suaranya. Karena ini sudah menampakkan ketiga kalinya, saudara sekalian. Saudaraku, poin dalam ayat 1 sampai 5. Apa yang diambil di sini? Ungkapan Simon pada ayat yang ketiga, dan kepada 6 murid lainnya, aku pergi menangkap ikan, menggambarkan tindakan keputusasaan. Mengapa? Karena ia tidak tahu harus berbuat apa, lebih-lebih lagi akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa. Saudaraku, orang tua saya sudah meninggal. Tapi ketika pada waktu orang tua saya masih hidup, saya katakan, "Ma, berdoa mohon pengampunan. Serahkan sepenuhnya kepada Yesus. Kami juga sudah memberikan pengampunan kepada Oma, kepada Mama. Kami sudah rela untuk itu." Dia katakan, "Ya." Jadi si Simon dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus berdiri menanti di tepi pantai seakan menunggu kita saat kita sedang menemui jalan buntu atau sedang tidak mendapatkan apa-apa dalam usaha kita. Kita sudah berusaha setengah mati, bekerja siang dan malam. Terkadang kala sekarang ini, saudara sekalian, banyak orang-orang muda stres. Tamat ada ribuan dan bahkan jutaan. Tapi pekerjaan untuk mencari pekerjaan masih sangat sulit. Dan banyak orang stres oleh karena mencari pekerjaan. Simon bersama teman-temannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Yesus menyambut dalam situasi kondisi dalam keputusasaan oleh karena menangkap ikan tidak mendapatkan apa-apa. Yesus tidak sekedar berdiri di pantai. Yesus berdiri sambil menjaga sesuatu agar tetap utuh untuk memberikan jalan keluar yang paling aman. Kalau dalam bahasa Yunani itu adalah histemi. To stand, be keep intact. Baik di dalam secara keluarga maupun dalam kelompok yang besar untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Kata ini adalah merupakan simpati. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-20. Ketika Yesus berada di kayu salib. Ketika Yesus memikul dan berjalan menuju Bukit Golgota. Yesus mengatakan, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Kalau Yesus itu ada sekarang ini, dan ketika kita dalam perjuangan meraih sesuatu dan tidak mendapatkannya, dan Yesus akan mengatakan, "Hai saudara-saudara, mengapa engkau saat ini sedang berjuang mendapatkan sesuatu?" Yesus menyapa murid-murid yang pernah menyakiti dan meninggalkannya. Saat ia menderita dengan sebutan anak, Petrus meninggalkan
Bahkan dia adalah orang yang paling membela Yesus. Tapi Yesus katakan, hai Petrus, jangan lupa. Sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkalku. Saudara sekalian. Kepada murid-muridnya yang lainnya. Tuhan menyapa di pagi hari. Saudara sekalian, pernahkah kita merasakan Yesus menyapa kita di pagi hari? Hai Pak Teguh, apa yang kau lakukan pada hari ini? Mungkin kita akan menjawab. Saudara sekalian, jawaban itu mungkin akan berbeda satu yang lain. Tapi saya selalu berkata, saya bilang, Tuhan, saya punya permasalahan. Untuk anak saya bekerja, untuk anak saya yang ini, lalu untuk jemaat ini, lalu jawabnya begini. Biarkanlah dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan bila mana saudara sekalian, kalau saya dalam situasi keadaan yang memang saya tidak pernah cerita kepada istri, dalam sebuah kekalutan, saya katakan, Tuhan, hidup saya sudah berjalan seperti ini. Tuhan katakan, biarkanlah itu terus berjalan seperti itu. Saudara sekalian, Yesus itu selalu dekat dengan kita. Tapi kita harus merasakan bahwa Dia hadir untuk memberikan jalan solusi yang terbaik. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ketika suara itu didengar oleh murid-muridnya, Yesus katakan, tebarkanlah, dan mereka menebarkan. Dan ketika mereka menebarkan dan ditarik, dan mereka katakan begitu banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau itu. Saudara sekalian, Petrus mengingatkan kembali peristiwa dia melihat hanya 2 ekor ikan dengan 5 ketul roti. Mujizat dari 2 menjadi begitu luar biasa, diberikan makan untuk 5.000 orang. Dan masih ada sisa 12 bakul. Dan ketika Petrus menarik jala itu, saudara sekalian, dia mengingat peristiwa itu, bilang, oh itu Tuhan. Baru dia menyadari ketika mujizat itu datang. Terkadang kala saudara sekalian, kita pun seperti Petrus. Ketika mujizat itu datang kepada kita, berkata itu dari Tuhan. Tapi ketika mujizat itu tidak ada, kita tidak mengenal suara Tuhan. Jadi kami tadi sudah berbicara di kelas sekolah sahabat tentang doa, saudara sekalian. Saya hanya berdiam diri, saudara sekalian. Semakin saya berdoa, semakin saya tidak berdapat kata-kata apa-apa. Apa yang saya modalkan, nggak bisa saya ungkapkan. Tuhan, saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya ungkapkan kepadamu. No. Karena Tuhan sudah berada dalam pikiran kita. Kain lara kebenaran yang kita miliki. Tidak sebesar biji sesawi, saudara sekalian. Kebenaran yang kita miliki. Petrus baru menyadari ketika mujizat itu ada. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat.
hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala penuh dengan ikan. Saudara sekalian, mari kita lihat poin dari ayat ini. Yesus peduli dengan persoalan kita. Adakah di antara kita mempunyai lauk pauk? Sebuah kalimat retoris. Pertanyaan yang lain sedang ia tanyakan kepada kita semua, adakah kita semua sedang menemui kegagalan kali ini? Apakah engkau dikecewakan untuk kesekian kalinya bila mana saudara tidak menjawab atau Tuhan tidak memberikan jawaban doa? Apakah mereka melupakan jasa-jasamu? Terkadang kala saudara sekalian, saya sendiri pun sebagai seorang pendeta rasanya banyak anggota yang tidak terlalu care. Tapi saya punya prinsip, kalau Tuhan sudah menghargai saya dan Tuhan sudah peduli kepada saya, itulah yang paling utama. Kalau Tuhan sudah apa? Sudah care kepada saya. Terkala teman-teman saya bahkan seperti dalam pergaulan hidup sesama dengan pendeta. Tapi apa yang saya dikatakan di sini? Apakah mereka melupakan jasa-jasamu? Saudara sekalian, Allah itu peduli. Allah itu mengerti tentang persoalan kita. Ia tahu persis persoalan kita. Ia tahu para nelayan itu bergumul dengan persoalan mencari ikan. Para petani dengan panen mereka. Para pegawai dengan jabatan pekerjaan mereka. Ia juga tahu persoalan para ibu dengan anak, dengan suami, dan bahkan dengan pembantu mereka. Dan bahkan sebaliknya begitu banyak persoalan, saudara sekalian. Tapi Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu. Apa artinya saudara sekalian, tebarkanlah jalamu? Tebarkanlah imanmu. Bersandarlah sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah satu-satunya jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Bagian ketiga, ayat 12. Allah memberkati kita. Yesus katakan, mari. Marilah kepadaku hai kalian yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudaraku, hidup kita ini sementara. Hidup kita ini adalah numpang. Bila mana saya melihat tanda-tanda di akhir zaman ini, nubuatan sedang digenapi dan amat dekat dengan kedatangan Tuhan. Wahyu 13 sedang digenapi. Jadi kalau kita berbicara masalah kitab Wahyu, saudara sekalian, dan saat inilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Setelah ditebarkan apa yang terjadi, saudara sekalian, yang terjadi adalah 153 ekor. Bukan yang kecil, saudara sekalian, tapi ini ikan yang besar. Ikan yang besar. Kalau ikan yang di laut yang paling besar itu ikan paus. Ya, lalu kemudian ada ikan-ikan yang lain yang cukup besar. Ikan tongkol juga besar, ikan kombong dan sebagainya. Tapi ini adalah ikan yang besar, saudara sekalian. 153 ekor. Saudara sekalian, kalau kita mendapatkan berkat, baru kita menyadari bahwa Tuhan itu apa? Ada. Jangan lupa, berkat ada atau tidak ada, saudara sehat atau tidak sehat, dalam hal apapun kita harus menyadari bahwa Tuhan 24 jam berada di samping kita. Bapak Ibu sekalian,
untuk mengatasi segala masalah hidup seseorang, hidup segala bangsa, untuk mendapatkan keselamatan. Yesus harus datang ke dunia ini. Datang memberikan berkat keselamatan melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Dan hari ini dikatakan, perbuatlah ini sebagai tanda untuk memperingati akan aku. Dan hari ini saudara sekalian, kita akan memperingati dari kematian dan kebangkitan Yesus. Solusi yang Tuhan berikan bagi kita melalui darahnya. Di bawah kolong langit ini saudara sekalian, tidak ada nama lain yang diberikan untuk manusia selain daripada siapa? Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, bila mana saudara meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, jangan pernah saudara tinggalkan, jangan lepaskan Yesus itu. Baik itu masalah karena masalah materi, baik itu masalah karena mungkin perkawinan, baik itu masalah karena sesuatu hal yang menyakiti saudara, mungkin pendeta, mungkin ketua jemaat, jangan saudara tinggalkan itu. Tetap berada di dalam siapa? Di dalam Yesus. Karena Yesus telah memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Kalau saudara sakit hati, Yesus memberikan pengampunan. Yesus memberikan ajaran bagi kita untuk bisa saling mengampuni. Jadi perjamuan kudus ini adalah merupakan hal bagaimana kita untuk rukun satu dengan yang lainnya. Untuk bisa melihat bahwa keselamatan itu berada di pihak kita, tidak ada di pihak lain. Jadi saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Karena Yesus adalah solusi kita agar kita bisa mendapatkan keselamatan melalui dari Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama, setelah itu nanti kita akan keluar dan kita boleh saling melayani satu yang lain. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.